1. Mengapa perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bagaimana menurut analisa kamu tentang perjanjian ini? Untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Perjanjian dengan Belanda untuk mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat dan menghentikan agresi militer. 2. Mengapa harus ada konferensi inter-Indonesia dulu sebelum digelar konferensi meja bundar atau KMB? Jelaskan hasil konferensi inter-Indonesia dan KMB dan apa hikmahnya buat Indonesia. Konferensi inter-Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi meja bundar atau KMB. Tujuan konferensi inter-Indonesia yaitu untuk melakukan pendekatan dengan BFO, Bijenkons Federal Overlage, dalam rangka kerjasama untuk menghadapi Belanda. Hasil konferensi inter-Indonesia dan KMB adalah 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya. Hikmah buat Indonesia adalah: A. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. D. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. E. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. F. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. 3. Mengapa pembentukan RIS terkesan dipaksa Belanda? Sebutkan negara-negara bagiannya. Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi setelah terbentuknya RIS? Pembentukan RIS terkesan dipaksa Belanda karena: A. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. B. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. C. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. D. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif.
yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka, Republik Indonesia dan negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Terdiri ada beberapa negara bagian dan itu dibentuk oleh Belanda seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Di bidang ekonomi sendiri, masalah utama adalah munculnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah selesainya perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara yang tidak mendukung, dan terdapat pula kerusakan mental di masyarakat. 4. Mengapa negara RIS tidak berumur lama? Beri alasan-alasan yang logis. Karena persatuan dan kesatuan itu berada di atas segalanya bagi bangsa Indonesia. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada Republik Indonesia. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung untuk menghapuskan negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Pada akhir April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa RIS.